Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang 3 buku yang bagus banget. Nah, buku ini karangan Profesor Dr. Asep Ahmad Hidayat. Nah, ini bukunya. Nah, di buku pertama ini kita akan membahas tentang atau yang judulnya itu Sejarah Tasawuf dan Tarekat, menelusuri tokoh dan eh, ajarannya di kawasan Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Nah, teman-teman, di buku ini itu buat teman-teman yang pengen belajar tentang tasawuf atau tarekat, atau teman-teman yang memang senang dengan sejarah tasawuf, tarekat, atau yang sebagainya seperti itu, teman-teman boleh banget baca buku ini. Karena di buku ini itu teman-teman akan dijelaskan gitu ya, dijelaskan tentang awalnya itu apa sih itu sejarah tasawuf dan tarekat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar nih, ini cocok banget gitu, karena di buku ini tuh dijelaskan tentang apa itu sejarah tasawuf dan tarekat. Kemudian buku ini juga tidak melulu hanya menjelaskan tentang apa itu tasawuf, apa itu tarekat gitu ya, tapi di sini juga dijelaskan tentang tokoh-tokohnya satu persatu gitu ya. Tokoh-tokohnya itu dijelaskan seperti Ibrahim Al-Adham, kemudian Hasan Al-Basri, lalu Sufyan Al-Sauri, dan sufi wanita yang memang cukup terkenal juga ada di sini, namanya itu Robiah Al-Adawiyah gitu ya. Terutama tokoh-tokoh di periode klasik dan tentunya di kawasan Asia Barat, Afrika Utara, dan Spanyol seperti yang judulnya tadi gitu ya. Lalu di sini juga membahas tentang perkembangan tasawuf di Nusantara gitu. Bagaimana sih islamisasi terjadi di Nusantara dengan menggunakan metode tasawuf atau kolaborasi dengan tasawuf gitu ya, hingga Islam di Nusantara ini perkembangannya begitu pesat seperti itu ya teman-teman, begitu pesat dan memang berkembang dan bertahan sampai sekarang dengan menggunakan pendekatan tasawuf dan sebagainya gitu. Terus di buku ini juga ketika kita membahas tentang tasawuf, rasanya akan aneh gitu kalau kita juga tidak mengkaji tentang tarekat, karena memang tasawuf dan tarekat ini kan dua hal yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kalau tarekat ini adalah jalan-jalan kecil, atau tarekat ini adalah sekumpulan orang gitu ya, sekelompok orang, dimana dalam kelompok tersebut mereka mengkaji, atau bukan mengkaji ya, mereka itu melakukan ibadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dari kelompok mereka masing-masing, prakteknya gitu ya. Prakteknya itu sesuai dengan kelompok mereka masing-masing, karena kan tarekat ini ada beberapa tarekat gitu ya. Nah, di buku ini juga dijelaskan, nanti tuh ada tarekat Qadariyah, ada tarekat Naksabandiyah, kemudian ada tarekat Syatariyah begitu ya. Nah, tarekat-tarekat ini tuh mereka memiliki praktek keagamaan yang berbeda-beda antara satu tarekat dengan tarekat yang lainnya begitu. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana mereka mempraktekkan cara beribadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ada yang dengan menggunakan zikir, ada yang zikirnya suaranya dikeraskan, ada yang zikirnya suaranya dipelankan, dan sebagainya gitu. Dan tentu saja itu memang sudah bukan sudah ya, tentu saja itu memang masih konteksnya itu masih ada dalam lingkup syariah gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kemusyrikan gitu ya. Terus kemudian buku yang kedua ini berjudul Studi Kawasan Dunia Islam. Nah, di buku ini juga mengkaji tentang sejarahnya, teorinya, dan pemetaan kawasan dunia Islam itu sendiri. Nah, di buku ini pertamanya kita tuh akan dijelaskan apa itu kawasan, dan seperti biasa ya, itu basicnya dulu nih, kita dijelaskan apa itu kawasan seperti itu. Kemudian bagaimana sih kawasan dunia Islam ini terbentuk gitu. Kalau di sini itu
dikajinya itu kajian tentang kajian mengenai kawasan dunia Islam itu ditarik dari periode Perang Dingin pada tahun 1945 hingga sekarang gitu ya. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana pembentukan kawasan dunia Islam itu gitu. Karena kan dan di sini juga tidak mengkajinya itu tidak hanya dalam perspektif sejarah gitu atau dengan menggunakan ilmu sejarah, tapi di dalam buku ini itu sangat luas sekali kajiannya berdasarkan geopolitik, sosiologi gitu ya. Dan benar-benar bukunya tuh bagus banget buat teman-teman yang memang suka mengkaji tentang kawasan gitu ya, tentang sejarah, itu bisa dibaca buku ini. Nah, tadi kan tentang mengkajinya itu tentang bagaimana suatu kawasan dunia Islam terbentuk dari mulai Timur Tengah, dari mulai kita itu kan pas abad pertengahan, kita kan dunia Islam itu sedang mengalami masa keemasannya seperti itu. Nah, bagaimana dunia Islam itu terbentuk? Di situ kan ada ketika Islam mengalami keemasan, seperti ada penghalang gitu ya, bukan penghalang, ada batas antara dunia Islam dengan dunia Eropa gitu ya, yang mana di Eropa sana itu memang non muslim gitu penduduknya, meskipun ya pada akhirnya bisa juga sebagian atau separuhnya itu ditaklukkan oleh umat muslim gitu ya, seperti Spanyol seperti itu. Lalu di buku ini juga dijelaskan gitu ya teman-teman tentang beberapa perspektif pembagian kawasan dunia Islam. Di antaranya ada dari perspektif kebudayaan, ada dalam perspektif geopolitik seperti yang saya sudah jelaskan tadi gitu ya kan, dikajinya dari geopolitik, sosiologi, sejarah gitu. Kemudian dari perspektif muslim minoritas juga gitu ya. Bagaimana sebuah kawasan itu dikategorikan berdasarkan muslim minoritas seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang muslim minoritas, ini akan berkaitan dengan buku yang satunya, yang ini judulnya itu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, kita itu akan mengkaji di wilayah Patani yang ada di Thailand, kemudian ada di Singapura, lalu ada di Moro, Filipina, dan di Timur Leste. Tadi kan bagaimana sih sebuah kawasan itu bisa dijadikan sebuah kawasan dari muslim yang minoritas gitu ya. Seperti di Filipina, bagaimana sih di Filipina itu muslim bisa menjadi minoritas, padahal kalau kita baca di buku ini, awalnya itu ada 3 kerajaan besar yang ada di Filipina dulunya itu ya. Di antaranya itu ada kerajaan Sulu, ada Maguindanao, dan kerajaan Manila gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh ketiga kerajaan itu kerajaan besar yang berbasis Islam gitu ya. Bahkan ketiga kerajaan itu sudah memiliki hubungan diplomasi dengan negara-negara luarnya atau dengan kerajaan-kerajaan luarnya atau dengan daerah-daerah luarnya seperti Cina kayak gitu. Tapi kenapa di Filipina sekarang muslim tidak menjadi mayoritas seperti kita Indonesia gitu. Nah, itu dibahas, dikaji di dalam buku ini. Dan kemudian di Timur Leste banyaknya pemberontakan gitu ya. Itu juga dikaji dan ada di buku ini. Nah, untuk teman-teman yang penasaran lebih jauh lagi gitu mengenai sejarah tasawuf dan tarekat, kemudian studi kawasan, lalu bagaimana kawasan itu dapat terbentuk dari muslim minoritas seperti itu. Ini bisa teman-teman membaca ketiga buku karangan Profesor Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat ini. Bagi teman-teman yang menyukai tentang sosial, sejarah, politik,
gitu ya. Ini bisa sekali dibaca buku ketiga buku ini. Seperti itu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.